Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari ayat yang baru saja saya bacakan adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Walaupun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, sungguh maha luas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kalaulah ditulis kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, itu habis air laut di muka bumi ini dan semua pepohonan yang ada di bumi ini sebagai penanya,
itu tak akan pernah habis ilmu Allah ditulis oleh makhluk manusia. Ayat Allah itu secara garis besarnya terbagi dua. Yang diucapkan kita sebut kalimat-kalimat atau ayat kauliyah. Yang ada di dalam Al-Quran yang kita hadapi ini sekarang adalah ayat kauliyah. Ayat kauliyah ini dijelaskan oleh para ulama, melahirkan ilmu tafsir, melahirkan ilmu akidah, ilmu kalam, melahirkan ilmu ibadah, ilmu fikih, ilmu akhlak, dan betapa banyak pula yang merupakan kisah-kisah umat dahulu dan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Sungguh luas jika dijelaskan itu. Sedangkan ayat Allah yang kedua adalah yang disebut ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini adalah ayat kauniyah. Bumi, langit, dan planet-planet di luar angkasa sana, semuanya itu adalah ayat kauniyah. Jika dijabarkan betapa banyaknya ilmu, dan tentu saja tidak mungkin dijadikan itu semuanya sebagai suatu kitab yang tertulis. Disinilah kemahatauan Allah. Allah mempersilahkan agar manusia yang dia beri akal pikiran untuk mengkaji isi ayat-ayat kauniyah itu, merumuskan hukum sunnatullah yang ada di alam ini, sehingga melahirkan beribu-ribu cabang ilmu dari ayat kauniyah itu. Sebagai contoh saja, kalau kita pada umumnya di Indonesia mulai belajar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, udah cukupkah ilmu itu? Belum apa-apa. Oleh sebab itu jangan nyombong kalau sudah punya sekian ijazah sampai S3, apalagi baru S1, nggak pernah lagi mengkaji ilmu Allah, tidak mengkaji agama Allah, tidak membaca ayat kauliyah, ayat kauniyah apalagi. Nah, disinilah Nabi memberikan motivasi, dorongan kepada kita. Talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai nanti terhenti setelah sampai di liang lahat. Saking luasnya ilmu pengetahuan itu. Inilah maksudnya. Coba kita ambil contoh di tubuh manusia saja, nggak usah panjang-panjang, sebagian aja, bagian kepala aja. Jika ditinjau dari segi kesehatan, kepala manusia dari kedokteran melahirkan dokter saraf, melahirkan dokter mata, melahirkan dokter THT, melahirkan dokter gigi, dan berapa banyak itu. Melahirkan pula dokter yang disebut psikiater, dokter jiwa. Masya Allah, itu baru kepala. Jika kita lihat itu, rumah sakitnya banyak rumah sakit yang dilahirkannya itu. Kalau dilihat dari kecantikan, dari kepentingan yang ada di kepala, ada peci, silahkan bikin peci. Ada yang namanya hijab, jilbab, kepentingan. Begitu di kuping, wah ada anting. Begitu lihat mata, wah ada berbagai macam kacamata, berbagai alat sedo dan lain sebagainya untuk memperbaiki alis mata. Itu
semuanya ilmu yang dipelajari. Begitu pula alat-alat make up yang lahirnya itu dikaji dari ilmu kauniyah. Ya. Begitu uban tumbuh, itu bagaimana orang bikin lagi pabrik semir. Betapa yang namanya seorang muslimah Wardah melahirkan pabrik yang bermanfaat bagi kaum muslimah. Itu muslimah yang tangguh mengkaji ayat kauniyah itu diantaranya. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua jangan sombong dengan sehelai ijazah. Sudah itu berhenti, tinggal ngajar, bukan berpengalaman, cuman situ aja. Kita ini bukan buayan. Buayan zaman dulu diayun kencang sampai ujung sana, ujung sini, berhenti di situ lagi. Sekarang buayan anak-anak genjot atas bawah, enjot atas bawah, dia berhenti di situ lagi. Tapi jika ilmu, inilah pesan dari para ulama. Kalau kalian mengkaji Al-Quran, kalian akan bisa tahu dari semenjak azali, semenjak zaman terdahulu, zaman sekarang, dan zaman pasca kehidupan di muka bumi ini. Itu semuanya tak mungkin dapat ditulis. Betapa banyaknya kurnia Allah terhadap ilmu ini. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita lihat contoh-contoh ulama dahulu. Dia seorang ahli fikih, tapi juga dokter. Dia juga ahli filsafat. Ibnu Sina, dia ulama, tapi juga dokter. Masya Allah. Inilah yang harus kita gali kembali. Jika kita sekarang sebagai pendidik, mari kita motivasi anak-anak kita dengan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 109 ini. Betapa luasnya ilmu yang dibentangkan oleh Allah di muka bumi ini untuk kemaslahatan kesejahteraan umat manusia. Semoga uraian singkat tentang satu ayat ini membuat kita bahagia dunia wal akhirat. Sekali lagi, jangan hanya memandangkan satu lembar ijazah yang ada di tangan Anda. Mari terus kembangkan ilmu. Kita selalu menggali ilmu, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.